Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali bertemu lagi dengan saya Ustadz Yitri Al-Ma'ruf dari SMP ITI Al-Unsur Surabaya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara kita untuk membuat slide presentasi yang kita gunakan sebagai bahan pembelajaran kita, khususnya pada pembelajaran online. Nah, teman-teman semua perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk membuat slide presentasi ini sebenarnya kita tidak hanya bisa menggunakan aplikasi bawaan dari Microsoft Office ya, yaitu Microsoft PowerPoint, tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis online yang sudah banyak tersebar di dunia maya. Salah satunya mungkin bisa Canva, kemudian ada Prezi.com yang tidak kalah menariknya, kemudian juga ada Beautiful.ai dan lain-lain sebagainya yang sangat banyak ya di luar sana bisa kita cari. Nah, namun ada sedikit kelemahan memang pada aplikasi online ini. Salah satunya adalah untuk mengaktifkan fitur-fitur yang lengkap itu biasanya kita diminta untuk membayar dan biayanya tidak sedikit ya dalam 1 bulan. Nah, akan tetapi teman-teman sebenarnya juga ada cara ngakali ya dalam tanda kutip, kita bisa daftar ya dan mengaktifkan fitur-fitur lengkap itu dengan cara kita crack ya, atau itu mungkin sudah sering ya, tapi ini saya tidak menyarankan itu karena kita pergunakan ini untuk pembelajaran sehingga kita harus memberikan contoh yang baik. Ya, harusnya kita nggak menggunakan crack ya teman-teman. Baik, langsung saja bagaimana cara kita membuat slide presentasi. Kali ini saya coba akan membuat dengan aplikasi online yaitu Beautiful.ai. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Google Chrome kita, kemudian kita langsung saja masuk, kita tuliskan di sini ya, Beautiful.ai ini. Nah, kita tunggu loading ya sebentar untuk masuk aplikasi ini. Nah, ini saya sudah masuk di akun saya. Jadi teman-teman sebelum kita bisa mengakses Beautiful.ai ini, kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Syaratnya cukup mudah, kita tinggal punya email ya, kita daftarkan email kita. Ya seperti kita mendaftar Facebook, mendaftar Instagram dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat presentasi baru, kita tinggal klik di Create New Presentation ini. Nah, ini adalah tema-tema yang sudah tersedia di Beautiful.ai ya. Ini, coba pada kesempatan kali ini kita akan memilih tema klasik. Ya. Kita pilih tema klasik. Ya. Nah, kemudian untuk warnanya kita bisa atur di sini ya. Kita bisa atur warna backgroundnya ya. Background warnanya kita bisa atur ya, putih, biru ya, dan lain sebagainya. Atau kita bisa edit juga di sini ya, temanya seperti apa ya. Tapi tidak perlu ya, saya kira nanti kita coba standar dulu aja. Nah, ini kita coba di sini ya, kemudian kita bisa menambahkan image ya, menambahkan gambar. Enaknya di sini di Beautiful.ai ini gambar-gambar ini bisa kita cari secara online secara langsung ya, dan gambarnya juga cukup bagus ya, gambar dari Beautiful.ai ini. Kita coba cari dengan tema edukasi ya. Ini sudah kelihatan gambar-gambarnya sangat bagus. Saya kira ini menarik untuk pembelajaran anak-anak supaya mereka tidak gampang bosan gitu. Kita coba ini gambar yang berwarna. Nah, ini kan full ya di sini teman-teman. Nah, layoutnya ini bisa kita atur. Kita coba untuk di samping kiri, kemudian kita tuliskan judulnya, misalkan pembelajaran IPA kelas 9. Nah, kita sudah bikin halaman pertama ya, kita buat slide lagi ya untuk judul bab yang akan kita ajarkan. Kita tinggal klik add slide ya. Nah, di sini sudah tersedia ya tema-tema atau jenis-jenis slide yang akan kita bikin ya. Ini banyak, ada list, structure, data, chart, visual impact, diagram, comparison dan lain-lain. Nah, untuk pembelajaran IPA itu paling banyak kita kan hitung-hitungan dan lain sebagainya ya, berhubungan dengan angka, maka sangat baik apabila kita membuat slide itu di awal kita harus
membuat kerangka konsep ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, ini kita membuat judul babnya terlebih dahulu. Kita coba di visual impact ini. Nah, ini kita coba bikin halaman judulnya. Nah, ini kita bisa set kata-katanya. Karena saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis, maka kita bisa memasukkan istilah-istilah ya untuk memperkenalkan di awal kepada anak-anak apa saja yang akan kita pelajari di listrik dinamis. Misalkan ini adalah arus listrik. Kemudian di sini ada tegangan listrik. Kemudian ada hambatan. Kemudian di sini juga ada hukum Kirchhoff, kemudian hukum Ohm, ya. Kemudian di sini mungkin ada rangkaian. Kemudian kita tuliskan judul kita adalah listrik dinamis. Listrik dinamis. Kita save, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah halaman pertama tadi, pembuka, kemudian ini adalah bab yang akan kita ajarkan. Nah, kita tambahkan lagi teman-teman slide baru. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, untuk pembelajaran IPA itu alangkah baiknya di awal kita buat kerangka konseptual ya, kerangka konseptual supaya anak-anak lebih bisa memahami. Nah, kita pilih di diagram ini, kemudian ini adalah hook. Kita pilih hook and spoke ya. Jadi ini ada, kita tulis kerangka konseptual, atau kalau di buku-buku tulisannya adalah peta konsep. Nah, ini kita tinggal tulis saja di sini, misalkan bab kita adalah listrik dinamis ya. Kemudian ini bisa kita perbesar teman-teman. Nah, kita perbesar ini. Nah, ini kita bisa tuliskan apa saja yang akan kita pelajari. Misalkan di sini ada kita title-nya ya, heading-nya ini kita tulis adalah arus listrik. Ya, arus listrik. Kita tinggal tambahkan ikonnya. Ini kalau kita mau nambahin gambar, kita tinggal import saja. Tapi kalau icon kita cukup pilih icon-icon yang ada di sini, banyak sekali. Ya, ini kita import karena tadi saya sudah sempat download ya. Jadi arus listrik, ini logonya arus listrik. Kita tinggal open. Nah, sudah berganti. Kemudian di sini, misalkan kita pilih title-nya adalah heading dulu. Ini adalah hambatan. Dan kemudian yang di sini sebelah sini adalah tegangan. Di sini tadi tegangan, kemudian yang di sini mungkin kita bisa pilih hukum Ohm. Kita bisa pilih title-nya hukum Ohm. Nah, kita juga bisa menambahkan, misalkan tadi kan ada hukum Kirchhoff belum masuk di sini, kita tinggal tambahkan add item, maka di sini kita bisa tambahkan ya, di title-nya di sini kita tulis hukum Kirchhoff. Nah, tinggal kita menambahkan gambar-gambarnya ya teman-teman. Hambatan, misalkan kita tinggal import saja, kita sudah siapkan gambarnya tadi di awal ya. Ini adalah gambar hambatan. Kemudian untuk tegangan ya, kita tinggal import saja tegangan, gambar tegangannya seperti ini, tegangan listrik. Kemudian hukum Ohm. Nah, ini saya sudah siapkan juga fotonya ya, George Ohm ini. Kemudian kita coba di sini kita tambahkan adalah hukum Kirchhoff. Nah, baik teman-teman, untuk bentuknya ini kita bisa mengubah ya. Tadi bentuknya kita bisa ubah seperti box, kemudian kita bisa
pilih circle, kemudian kita bisa pilih diamond juga. Nah, tadi kita milih yang ada gambarnya, maka kita pilih seperti ini. Nah, kita mungkin bisa lanjut ya, add slide lagi, satu kali lagi, misal kita ingin menjelaskan, ya, tadi sudah ada kerangka konsepnya, maka kita ingin menjelaskan tentang, misalkan arus listrik terlebih dahulu ya. Kita bisa start blank template, jadi ini nanti tampilannya adalah kosong, kita bisa nambahin sendiri ya, atau kita bisa nyontoh yang sudah ada di sini. Nah, misalnya kita blank template dulu ya, kemudian kita layoutnya kita atur layoutnya seperti apa. Misal tadi kita mau membahas tentang arus listrik, maka kita tinggal begini saja, arus listrik misalnya. Ada nggak tentang listrik ya? Ini misal kita kasih gambar ini. Ini masih loading teman-teman. Oke, begini ya. Terus nanti kita tinggal type di sini ya, arus listrik. Bisa heading, bisa title, atau bisa body-nya dulu ya. Dan di sini arus listrik adalah sorry. Oke, arus listrik, kemudian kita ini nanti kita tinggal tambahkan di sini ya teman-teman. Kita tambahkan, misalkan kita tambahkan text box di sini. Ini bisa kita perbesar atau kita perkecil ya. Kita bisa tambahkan teks ya. Ini arus listrik adalah, misalkan kita captionnya arus listrik adalah aliran elektron dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini kita bisa geser ya teman-teman. Ini ya. Nah, berikutnya ini tadi klik copy ya, sorry. Nah, berikutnya nanti setelah sudah selesai kita bikin slide presentasi kita di sini. Nah, kita bisa mengekspor slide presentasi kita ini ke dalam bentuk PPT ya, export presentation. Nah, ini bisa PowerPoint with slide as image. Nah, sayangnya teman-teman, karena kita menggunakan akun yang free, tidak berbayar, dan juga tidak kita crack terlebih dahulu, maka kita pilihan ekspornya itu hanya dua, yaitu PowerPoint, yang mana PowerPoint kita itu diubah menjadi bentuk gambar saja, tidak bisa kita edit slide-nya di Microsoft PowerPoint, atau kita bentuk PDF. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya, karena tampilannya juga insya Allah yang penting tampilan picture-nya itu bagus begitu ya. Nah, ini kita ekspor saja. Kita ekspor, maka otomatis di sini dia nanti akan terdownload PPT kita. Nah, ini dia. Kita tinggal buka ya PPT kita ini. Kita tinggal buka PPT-nya. Nah, karena tadi kita tidak menggunakan yang tidak berbayar, maka ini
bentuknya adalah picture ya. Kita hanya bisa memberikan efek transisi ya. Misalkan dari sini efek transisinya adalah kemudian di sini kita berikan efek transisinya ya, di semua slide itu kita berikan efek transisi ya. Kemudian misalkan di sini kita berikan juga efek transisinya ya. Nah, kalau kita coba slideshow maka jadinya akan seperti ini ya, teman-teman. Ya, pembelajaran IPA kelas 9. Kita akan mencoba listrik dinamis, kerangka konseptualnya begini. Nah, insya Allah itu. Terus bagaimana teman-teman mengubah slide presentasi kita? Kita menambahkan supaya slide presentasi kita itu ada video kita menjelaskan. Sebenarnya ini sudah kita lakukan ya, manakala kita membuka Bandicam untuk menjelaskan bagaimana cara membuat presentasi. Tapi nggak ada masalah, nanti kita tinggal buka Bandicam saja ya. Jadi Bandicamnya ini sudah kita buka, kemudian kita start ya presentasinya, kemudian slide kita tampilkan layar penuh ya. Kita tampilkan layar penuh ya, kita F5, nanti tampilnya seperti ini. Kemudian kita tinggal menjelaskan. Baik anak-anak semuanya, kita akan masuk di pembelajaran IPA kelas 9 dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa nih kira-kira dari tulisan ini ya. Ada dinamis, Kirchhoff, hukum listrik ya, arus listrik ya. Jadi kita akan belajar tentang listrik dinamis. Nah, ini adalah kerangka konseptual kita anak-anak. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari sedikitnya 5 subbab yang ada pada listrik dinamis. Kita akan belajar apa itu arus listrik, apa itu hambatan, apa itu tegangan. Kemudian kita juga akan belajar teori yang sudah dihasilkan oleh 2 ilmuwan terkenal yaitu Kirchhoff dan Ohm. Jadi kita akan belajar hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, berikutnya kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, anak-anak semuanya kita akan masuk di arus listrik. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik adalah aliran elektron dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sebagaimana dulu kita pernah membahas di pertemuan sebelumnya tentang listrik statis ya, bahwa adanya muatan listrik yang diakibatkan oleh perbedaan atau serah terima elektron. Nah, maka kalau di listrik dinamis ya, tidak hanya serah terima tapi elektron ini mengalir sehingga ada aliran elektron yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Jadi insya Allah itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kurang lebih begitu bagaimana cara kita membuat slide presentasi ya, kemudian bagaimana kita membunyikan slide presentasi dengan ada video kita di layar presentasi. Bisa menggunakan Bandicam, bisa menggunakan OBS ya. Kalau saya biasanya sering menggunakan OBS karena Bandicam itu yang gratis 10 menit ya, kecuali yang crack. Sekali lagi jangan menggunakan crack karena crack itu ya kita peruntukkan untuk pembelajaran ya. Jadi kita cari yang gratis tapi berkah ya. Baik, insya Allah itu teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.